Enggak. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Athena Wijaya, disiarkan langsung dari Sanur TV. Di masa pandemi ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan dari rumah, termasuk dalam bidang pendidikan. Berbagai upaya dikerahkan oleh institusi pendidikan untuk menjamin agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan optimal, tak terkecuali dengan SMA Santo Ursula Jakarta. Hal ini termasuk dengan ujian praktek yang harus dilakukan oleh siswa kelas 12 sebagai salah satu ujian akhir kelulusan. Bagaimana sih proses ujian praktek berlangsung secara online? Sekarang saya sudah terhubung dengan salah satu kelompok dari kelompok mata pelajaran matematika, fisika, biologi, dan kimia, yaitu kelompok 7 dari 12 IPA 2. Langsung saja saya hubungi sekarang. Halo, apakah Anda bisa mendengar saya? Sudah dengar. Oke, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami hari ini. Ada baiknya jika kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan. Halo, nama saya Jennifer Maura. Nama saya Jenis. Nama saya Princess Adicika atau biasa dipanggil Cesa. Iya, oke kalau gitu saya akan langsung saja bertanya-tanya lebih lanjut mengenai topik yang kalian bahas. Sebelumnya saya ingin bertanya apa sih yang melatar belakangi kalian melakukan praktikum ini, dan kemudian apa itu arti dari perkecambahan? Indonesia adalah negara agraris beriklim tropis. Suasana lingkungan ini mendukung sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, tentunya proses pertumbuhan tanaman sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil produk akhir yang nantinya akan dijual. Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam kualitas produk akhir adalah media tanam yang digunakan dan juga lingkungan sekitar. Untuk mengukur kualitas media tanam, dapat menggunakan pH sebagai acuan utamanya. Tetapi selain itu, kelembapan, suhu, oksigen, dan cahaya juga dapat mempengaruhi berjalannya proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkecambahan itu adalah munculnya plantula, yaitu tanaman kecil dari dalam biji dan merupakan batas antara benih yang masih tergantung pada sumber makanan induknya dengan tanaman yang mampu berdiri sendiri dalam mengambil hara. Oleh karena itu, perkecambahan merupakan mata rantai terakhir dalam proses penanganan benih. Oh, seperti itu ya. Kalau begitu, apakah bisa dijelaskan secara singkat proses dari perkecambahan tersebut? Proses perkecambahan melibatkan proses fisika seperti inhibisi yang dapat terjadi akibat potensial air yang rendah pada biji yang kering. Selain fisika, perkecambahan juga melibatkan proses kimiawi, yaitu kulit biji yang pecah akibat menyerapnya air. Kemudian, proses perkecambahan biji itu dimulai saat embrio menyerap air kemudian akan membesar. Nah, proses ini disebut imbibisi dan berlangsung secara osmosis, yaitu melewati membran kulit biji yang semi permeabel. Biji kemudian akan mengembang dan kulit biji akan pecah. Embrio mensekresikan giberelin sehingga giberelin berdifusi ke aleron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Kemudian, enzim mencerna disintesis dari asam amino. Enzim ini serta enzim dari aleron kemudian bergerak ke endosperma, lalu menguraikan protein dan pati di endosperma. Berikut adalah penjelasan umum dari proses perkecambahan biji. Baik, terima kasih Jenis untuk penjelasannya. Ternyata perkecambahan itu prosesnya cukup panjang ya. Nah, lalu kemudian apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan tersebut? Saat kita berniat untuk memulai menanam, ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui, yaitu pertama makanan atau sumber energi yang akan dibutuhkan oleh tanaman tersebut agar dapat mensintesis berbagai komponen sel. Jika tanaman tersebut kekurangan nutrisi, tanaman tersebut dapat mengalami defisiensi, mengakibatkan
kematian jika berlangsung terlalu lama. Setelah makanan, air juga sangat penting karena merupakan salah satu senyawa utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Air juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Air berfungsi untuk melarutkan media, terjadinya reaksi-reaksi, melakukan fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, dan membantu proses percambahan biji. Jenis air di sini sangat penting karena nilai pH dari air dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. pH yang sesuai atau cocok dengan tanaman secara umum ada pada kisaran 5,5 sampai 6,5, di mana pH mendekati netral. Jika pH terlalu asam maupun basa, maka akan menghambat proses penyerapan unsur hara yang sangat dibutuhkan bagi tanaman untuk dapat bertumbuh dengan baik. Selain itu, suhu lingkungan juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dibutuhkan suhu optimum agar dapat bertumbuh dengan baik. Umumnya, suhu optimum ada pada sekitar 22-37 derajat Celcius. Suhu sangat penting karena dapat mempengaruhi kerja enzim. Jika terlalu tinggi, enzim akan denaturasi atau mati. Tetapi, jika terlalu rendah, maka enzim akan melambat sehingga tidak dapat bekerja dengan optimum. Selain itu, kelembapan suhu udara dan tanah sangat penting karena dengan kelembapan yang tinggi akan dapat membantu mengurangi penguapan air pada tumbuhan sehingga mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Kemudian, sel dapat mencapai ukuran yang maksimum dan tumbuhan akan bertambah besar. Terakhir, yang tidak boleh dilupakan adalah cahaya. Cahaya merupakan alasan mengapa tumbuhan dapat berfotosintesis. Walaupun tumbuhan yang tidak mendapatkan cahaya dapat tumbuh lebih tinggi, namun jika dibiarkan tidak mendapatkan cahaya, maka tumbuhan akan kekurangan klorofil dan terlihat pucat. Oh, ternyata banyak juga ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu sendiri. Dan ternyata nggak cuma dari dalam loh internal, ternyata juga ada faktor-faktor luar seperti lingkungan dan lain-lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang perkecambahan, prosesnya, faktor-faktornya. Nah, sekarang saya mau bertanya dong, terkait dari perhitungan dan dari pertumbuhan tanaman itu sendiri, itu bagaimana ya cara melihat proses-prosesnya? Apakah bisa dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Athena. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses perhitungan pertumbuhan kecambah. Dalam perhitungan pertumbuhan kecambah, tentu diperlukan adanya cara serta rumus yang tepat. Teori yang dapat digunakan dan kami terapkan dalam perhitungan pertumbuhan kecambah adalah rata-rata, yaitu sebuah nilai pada suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data, kecepatan atau laju perubahan jarak terhadap waktu dan merupakan besaran vektor, percepatan, yaitu laju perubahan kecepatan tiap satuan waktu, serta laju pertumbuhan yang merupakan kecepatan pertambahan tinggi sebuah tumbuhan atau kecambah. Teori-teori ini nantinya akan sangat membantu dalam proses perhitungan pertumbuhan kecambah. Selain menggunakan teori tersebut, dalam perhitungan kecambah, penyajian data juga sangat dibutuhkan. Untuk mengetahui rata-rata ataupun laju pertumbuhan sebuah tanaman, tentu kami harus memiliki data mengenai tinggi suatu kecambah menggunakan penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, dan juga mengatur data sehingga data mudah untuk dimengerti. Dengan menggunakan penyajian data pada pengukuran tinggi kecambah, hasil pengukuran akan lebih mudah untuk dibaca ataupun untuk dimengerti sehingga dapat membantu kami dalam proses perhitungan pertumbuhan kecambah. Wah, sepertinya menarik sekali ya kegiatan menanam dan praktikum ini. Bagi teman-teman yang ingin mencoba di rumah, bisa banget loh karena alat dan bahannya gampang dicari di sekitar. Nah, alat bahan yang diperlukan antara lain ada nampan, biji bayam, air perasan jeruk, air hujan, air buangan AC,
kapas, alat tulis, label, dan meteran. Alat dan bahan ini bisa didapatkan dengan mudah loh. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kelompok 7. Nah, apakah kalian bisa menceritakan secara sekilas kondisi atau pengalaman kalian selama melakukan praktikum ini? Apakah mungkin ada hambatan ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengerjakan praktikum ini? Ya, tentunya ada banyak kesulitan dan hambatan pada saat melakukan praktikum sih. Sebelumnya saya jelasin sedikit untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, pada hari pertama kami harus siapkan alat dan bahan. Pertama itu kami memberi label pada nampan agar dapat membedakan perlakuan setiap media. Setelah itu kami letakkan kapas pada nampan, lalu letakkan 2 biji bayam di atas kapas. Ya memang agak sedikit sulit karena biji bayam sangat kecil, tapi menjadi seru karena menjadi tantangan untuk kami. Nah setelah itu kami siram biji bayam menggunakan 3 media air yang berbeda. Lalu mengukur pH tanaman dengan menggunakan pH universal. Nah kami harus meletakkan tanaman bayam di tempat yang gelap selama 3 hari pertama. Kalau untuk pengalaman, banyak sih pengalaman yang kami dapat dari melakukan praktikum ini. Ya pertama seperti menyiram tanaman setiap hari hingga hari ke-10. Setelah itu juga mengukur tinggi tanaman setiap hari hingga hari ke-10 dan harus teliti pada saat mengukur. Dan mengukur pH tanaman tiap hari hingga hari ke-10 juga menjadi pengalaman yang baru bagi kami. Kami juga harus melakukan dokumentasi sehingga harus menunggu keadaan rumah saat sepi agar tidak diganggu oleh orang lain. Kalau untuk hal-hal yang harus diamati ya pH dari tanaman dari media air yang berbeda-beda. Selain itu juga pertumbuhan tinggi dari tanaman dan juga penampakan morfologi tanaman. Untuk kesulitan yang kami alami itu karena biji bayam tidak dapat bertumbuh dan menjadi busuk pada media air jeruk. Karena busuk, kami mencoba kembali namun tetap tidak bertumbuh dan menjadi busuk juga. Kesulitan kedua yang kami alami itu adalah melakukan praktikum ini pada saat musim hujan. Kami melakukan praktikum ini sebanyak 2 kali karena pada praktikum yang pertama, tanaman kami terguyur oleh air hujan yang besar yang membuat tanaman kami mati. Oke, tadi Cesa udah menjelaskan tentang kondisi dan pengalaman selama praktikum mereka. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat hasil pengamatan dari proses praktikum ini. Ya, silakan bisa dijelaskan. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat dilihat bahwa variasi perlakuan media air berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi, nilai pH, serta kecepatan tumbuh tanaman bayam. Tabel di sebelah menunjukkan tinggi tanaman bayam dengan media air jeruk, air buangan AC, dan air hujan. Dapat dilihat dari tabel di sebelah, tinggi tanaman bayam tumbuh paling tinggi pada tanaman bayam dengan media air buangan AC. Sedangkan tanaman bayam dengan media air jeruk tidak tumbuh sama sekali. Tinggi tanaman bayam dengan media air buangan AC yang tumbuh paling tinggi adalah tanaman bayam pada pengulangan 1 dengan tinggi 5,6 cm. Pada posisi kedua adalah tanaman bayam pada pengulangan 3 dengan tinggi 5,5 cm. Setelah itu, pada posisi ketiga adalah tanaman bayam pada pengulangan 2 dengan tinggi 5,4 cm. Untuk pengulangan 1, 2, dan 3, perselisihan tingginya memang tidak jauh, hanya 0,1 cm. Namun pada pengulangan 4 dan 5, terlihat perselisihan yang cukup jauh. Tinggi tanaman bayam pada pengulangan 4 dan 5 adalah 4 cm dan 4,3 cm. Berikutnya, tinggi tanaman bayam dengan media air hujan yang tumbuh paling tinggi adalah tanaman bayam pada pengulangan keempat dengan tinggi 5,1 cm. Selanjutnya, pada posisi kedua adalah tanaman bayam pada pengulangan 2 dengan tinggi 4,9 cm. Setelah itu, pada posisi ketiga adalah tanaman bayam pada pengulangan 5 dengan tinggi 4,7 cm. Untuk pengulangan 2, 4, dan 5, perselisihan tingginya memang tidak jauh, hanya 0,2 cm. Namun pada pengulangan 1 dan 3, terlihat perselisihan yang tinggi yang cukup jauh, tapi tidak sejauh tanaman bayam dengan media air buangan AC. Tinggi tanaman bayam pada pengulangan 1 dan 3 adalah 4,3 cm dan 4,1 cm. Selanjutnya, grafik di sebelah menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman bayam dengan media air jeruk, air buangan AC, dan air hujan. Dapat kita lihat dari grafik tanaman bayam dengan media air jeruk, hanya garis sejajar karena tidak ada pertumbuhan sama sekali. Pada grafik tanaman dengan media air buangan AC, terlihat pertumbuhan yang cepat pada hari ketiga hingga hari kelima. Namun mengalami penurunan pada hari ke-6 hingga hari ke-10. Sama juga dengan grafik tanaman dengan media air hujan. Terlihat pertumbuhan yang cepat pada hari ketiga hingga hari kelima. Namun juga mengalami penurunan pada hari ke-6 hingga hari ke-10.
Dapat dilihat pada tabel di sebelah ini menunjukkan tabel pH tanaman bayam dengan media air jeruk, air buangan AC, dan air hujan. Tanaman bayam dengan media air jeruk memiliki nilai pH 4, sedangkan tanaman bayam dengan media air hujan memiliki nilai pH 5, dan tanaman bayam dengan media air buangan AC memiliki nilai pH 6. Selanjutnya, dapat dilihat penampakan dari morfologi tanaman bayam dengan air jeruk, air buangan AC, dan air hujan. Untuk morfologi tanaman air jeruk, dari hari ke-1 hingga hari ke-10 tidak terjadi perubahan morfologi. Untuk morfologi air buangan AC dan air hujan, pada hari pertama hingga hari kedua adalah permulaan perkecambahan radikula atau akar. Pada hari ketiga hingga hari kelima, radikula memanjang ke bawah dan hipokotil memanjang ke atas menembus permukaan sehingga kotiledon berada di atas permukaan. Pada hari ke-6 dan 7, hipokotil terus memanjang dan daun mulai keluar. Pada hari ke-8 dan 9, pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh. Dan pada hari ke-10, beberapa perkecambahan sudah berlangsung dengan sempurna. Namun masih ada kotiledon yang belum berkembang menjadi daun. Daun masih belum dapat berfungsi sebagai fotosintesis. Sekarang saya akan menjelaskan dari sisi biologi dan kimia. Di dalam praktikum yang kami gunakan, yaitu tanaman bayam, yang telah kami lakukan, terdapat beberapa variabel yang dapat berganti berdasarkan penelitian. Di sini terdapat variabel bebas, yaitu air jeruk, air buangan AC, dan juga air hujan. Sedangkan variabel terikat yang merupakan hasil dari pengaruh variabel bebas ada pada proses perkecambahan, morfologi, dan tinggi dari tanaman bayam. Dan yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu intensitas penyiraman, cahaya, matahari, suhu, kelembapan, dan juga wadah yang digunakan. Berdasarkan data yang kami peroleh, kami berhasil mengetahui faktor-faktor serta tahapan proses perkecambahan. Secara keseluruhan, pada media air AC dan air hujan memiliki hasil yang tidak jauh berbeda. Sedangkan pada media air jeruk tidak dapat tumbuh dan mengeluarkan bau busuk. Meskipun telah dilakukan percobaan ulang, masih tidak ada tanaman yang berkecambah. Jeruk memiliki kandungan asam sitrat yang bersifat asam, dan secara teori, menurut Abdullah, pada jumlah tertentu, asam sitrat akan meningkat. Panjang epikotil, kecambah dan akar, tapi harus dalam kecekaman aluminium atau lahan dengan kandungan aluminium yang tinggi. Tetapi jika pada kondisi normal, asam sitrat justru akan menjadi inhibitor bagi pertumbuhan kecambah seperti situasi yang kami alami. Setelah kami amati, jeruk yang kami gunakan memiliki cita rasa yang manis. Ini dibuktikan dari pH yang kami dapatkan, yaitu 4. Namun, nilai pH ini masih kurang cocok bagi tanaman, karena tanaman membutuhkan pH sekitar 5,5 sampai 6,5. Kami juga menemukan kecambah dihampiri semut. Tapi di sini, semut itu bukanlah hama, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab tidak terjadinya perkecambahan adalah media cair yang menggunakan zat-zat dari jeruk itu tersebut. Karena zat jeruk itu mengandung vitamin C, asam sitrat, asam karbonat, dan sebagainya yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman. Oke, terima kasih teman-teman untuk penjelasannya yang sangat menarik ya. Dan kalau bisa disimpulkan, ternyata air buangan AC merupakan media cair yang paling baik untuk proses perkecambahan. Dan selain itu juga masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkecambahan. Ada dari faktor dalam dan faktor luar. Nah, oke, sekarang terima kasih Janice, Jennifer, dan Cesa. Kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Dan setelah kita lihat tadi, ternyata ujian praktek dapat berlangsung dengan baik meskipun dalam masa pandemi ya teman-teman. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya, Athena Wijaya, mengucapkan terima kasih.